Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di perkuliahan ini yang kedua ya. Kita akan langsung saja. Mari kita sebelumnya kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai perkuliahan ini. Semoga perkuliahan ini diberikan barokah ilmu dan barokah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan sejarah hukum acara pidana Islam. Masa kenabian yang pertama adalah itu merupakan masa yang paling mendasar dari adanya ide-ide terkait dengan fikih jinayah gitu ya, yang itu dari beberapa hal itu menyangkut terkait dengan hukum acara pidana Islam, karena di masa-masa awal itu menyangkut terkait dengan ibadah. Baru setelah periode di Madinah itu menyangkut permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum, termasuk hukum pidana gitu ya, dan juga beberapa pelaksanaan tata cara pelaksanaan. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin dilanjutkan dengan masa setelah Khulafaur Rasyidin, banyak sekali ya dinasti. Lalu ada masa kelesuan pemikiran, ini abad 10 sampai abad ke-19. Lalu dilanjutkan dengan masa kebangkitan kembali, ini dari abad ke-19 sampai sekarang ini. Hukum pidana Islam itu tentu berlaku secara publik gitu ya, yaitu hukum yang mengatur dan tidak diterapkan oleh pemerintah. Jadi ini yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Kita harus paham di sini, misalnya terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, itu sebenarnya siapa sih yang berhak untuk melakukan itu, yang berhak melakukan. Ini ada orang yang memiliki kewenangan atau lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu pemerintah, yang pada masa Rasulullah itu sendiri itu dirangkap oleh Rasulullah. Kemudian digantikan setelah Rasulullah wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam masa ulil amri ini bukanlah hukum ini dilaksanakan oleh perorangan. Jadi bukan terus misalnya Umar bin Khattab itu melaksanakan sendiri, mengatur dengan sendiri, tidak. Ada lembaga-lembaga lain yang juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan di dalam, untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga hukum bisa berjalan pada semestinya, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, melihat kondisinya seperti apa, lalu berpegang kepada prinsip keadilan. Nah, ini karena ulil amri tentunya mereka adalah wakil dari rakyat gitu ya, dari rakyat. Nah, tentunya semua bersumber pada Al-Quran hadis, itu yang harus dipegang. Nah, setiap ayat tentunya berkenaan dengan hukuman yang selalu disampaikan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Nah, perintah dan larangan ini tentunya ada yang ditujukan pada individu, ada yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, ada itu yang menyangkut semua negara. Ini sebenarnya dari dulu itu sudah dibahas. Sebenarnya tidak hanya serta-merta mengatur mengenai masyarakat bertindak atau ketika itu ada perbuatan kriminal, tidak. Tapi dari negara itu sendiri ketika melakukan kesalahan itu akan diatur di dalamnya. Bagaimana ketika ada penegak hukum itu melakukan suatu kejahatan, itu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara penyelidikannya, bagaimana peradilannya, bagaimana nanti putusannya, ketentuan-ketentuan putusannya, dan juga hukumannya bagaimana. Apakah sama tidak dengan hukuman masyarakat yang dia notabene bukan seorang penegak hukum. Semua diatur di dalam. Lalu pelaksanaan ini ada sebuah kisah ya. Jadi pelaksanaan hukuman rajam itu atas Ma'is ya, gitu ya. Dari si Ma'is ini, jadi ada sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Ma'is kepada Rasulullah SAW dan dia mengaku berzina. Lalu Ma'is mengulangi pernyataan bahwasanya dia berzina sebanyak 4 kali.
Rasulullah pun bertanya, apakah engkau gila? Akhirnya tidak. Rasulullah pun kemudian bertanya lagi, apakah engkau mau mosong? Maksudnya zinanya gitu ya, zina Musa, Zawada Musa. Menjawab, iya. Jadi dia zina Musa. Maka Rasulullah bersabda kepada Musa, pergilah kamu sekalian dengan laki-laki ini dan melaksanakan hubungan yang atas dirinya. Seperti apa ya? Kita belum lihat, nanti itu ada kelanjutannya. Di sini sehingga menjelaskan bahwa Rasulullah selaku ulil amri atau selaku hakim meminta kepada sahabat untuk melaksanakan hubungan atas diri si masih itu tadi. Nah, karena telah melakukan pengakuan bahwasanya dia telah melakukan perzinahan. Tapi itu tentunya setelah diteliti terlebih dahulu. Apakah benar-benar dia melakukan perzinahan atau tidak? Nah, itu fungsi penyelidikan situ, fungsi pemeriksaan di situ. Kita cari bukti-buktinya terlebih dahulu baru bisa memutuskan. Pelaksanaan hukuman dera, ada juga kisah ini terkait dengan hukuman dera kepada peminum khamar, di mana ini diriwayatkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Bukan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki yang telah minum khamar dihadapkan kepada Rasulullah lalu dihukum dengan 40 kali dengan menuangkan pelepah kurma. Ini bukan serta-merta langsung dihukum, tidak. Ini ada penyelidikan di dalamnya, ini disebutkan di hadis yang lainnya. Pada masa Khalifah Umar juga ada seorang yang meminum keras gitu ya. Sehingga Umar mengadakan musyawarah kepada sahabat yang melalui ijma untuk melakukan hukum bagi peminum khamar diputuskan 80 jilid gitu ya. Nah, ini yang membuktikan bahwasanya fungsi dari lembaga-lembaga peradilan, fungsi dari bahwasanya ulil amri tidak berjalan dengan secara individu. Ada orang lain, ada lembaga lain yang juga terus dalam memutuskan sebuah atau pelaksanaan hukum acaranya, gitu. Dari segi pemeriksaan sampai dengan hukuman. Nah, ini pada masa Rasulullah itu sendiri ya, hukum acaranya bagaimana sih? Ini pada periode Mekah gitu ya. Biasanya di situ yang terkait dengan larangan-larangan memakan hewan yang disembelih atas nama berhala, terkait dengan ibadah-ibadah. Lalu terkait dengan perbuatan zina juga, lalu judi juga dibahas di dalamnya. Jadi ketika orang berzina itu hukumannya apa, judi itu hukumannya apa. Lalu cara penyelidikannya bagaimana. Kalau orang berzina itu penyelidikannya bagaimana. Kalau ada orang itu diperkosa atau orang yang melakukan misalnya dia itu melakukan hubungan dengan hewan. Nah, itu cara pemeriksaannya bagaimana? Ketika ada kasus seperti Ma'is itu juga pemeriksaannya gimana? Karena itu dia hanya mengaku saja. Apakah benar dia harus mendatangkan saksi? Nah, itu tentunya harus ada beberapa syarat-syarat pembuktiannya. Sampai nanti ada keputusan dari hakim melihat misalnya Ma'is itu apakah orang yang mukallaf tidak, dia gila atau tidak, atau terpengaruh oleh siapa. Itu yang akan menjadi pertimbangan dalam putusan hakim. Nah, secara spesifik dari masa periode Mekah ini menyangkut terkait dengan akidah ya, akidah, akhlak, dan ibadah. Yang ini nanti akan menjadi tuntunan oleh umat Islam. Nah, terus sebenarnya ini juga yang akan dibahas nantinya di dalam hukum pidana atau hukum acara pidana, itu pasti berkaitan dengan perilaku, jarimah, tindak pidana. Nanti pertimbangannya ada yang berkaitan dengan akhlaknya ini. Pertimbangan seseorang melakukan itu apakah atas dasar apa? Ada etikanya tidak? Jadi gitu ya. Orang membunuh, ada yang membunuhnya secara dengan niatan dia tidak sengaja, ada yang secara sadis, atau niatannya dia benar-benar ingin membunuh dan direncanakan. Itu terkait dengan dia mempunyai akhlak tidak dalam melakukan tindakan pidana itu. Lalu ada periode Madinah di mana di dalamnya sudah terfungsi, konsepnya sudah mulai jelas karena sudah di masyarakat perkotaan, bentuk hukumnya sudah berkaitan dengan masyarakat yang beragamanya bukan Islam. Ini perlu diatur juga. Lalu di dalamnya sudah ada permasalahan-permasalahan yang jauh lebih banyak, masalah-masalah ekonomi, bisnis, masalah di situ ada perdagangan, lalu ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kejahatan, gitu ya. Kejahatan yang bermacam-macam gitu ya.
Tidak hanya orang mencuri itu tidak hanya sekedar mencuri itu nanti ada banyak motifnya, model mencurinya seperti apa, itu banyak sekali bahasa. Lalu penipuan juga, penipuan di dalamnya, penipuan itu modelnya seperti apa, model penipuan itu nanti akan berimbas kepada pemeriksaannya, hasil pemeriksaannya, lalu putusannya itu juga akan berbeda-beda. Maupun terkait dengan permasalahan muamalah ini, permasalahan muamalah, karena di Arab itu sendiri kan terkenal dengan berdagang. Itu di Jazirah Arab itu terkenal dengan dagang. Nah, ini yang juga perlu disorot terkait dengan ini, karena permasalahan perdagangan itu banyak sekali yang hal-hal yang merugikan. Nah, ini perlu diatur di dalam hukum pidana. Nah, hukum pidana Islam itu juga menjelaskan terkait itu, terkait dengan aturan sanksi bagi pelaku kejahatan kriminalitas dan juga pelaku yang merugikan kehidupan orang lain ya, secara umum. Lalu karakteristik pewahyuan pada periode Mekah lebih bersifat seruan atau universal, sedangkan pada periode Madinah cenderung bersifat primordial, sehingga pola penerapan hukumnya itu secara efektif terlaksana pada periode Madinah. Efektifnya ini menjadi percontohannya, termasuk yang terkait dengan hukum acara pidana dan juga hukum acara pidananya. Model ada hakimnya, lalu nanti cara pemutusan gimana, penyelidikannya gimana, seorang itu harus diputuskan dengan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu gitu. Kalau tidak terpenuhi juga bagaimana, solusinya bagaimana. Lalu hukum acara pidana pada masa Khulafaur Rasyidin gitu ya. Masa Khulafaur Rasyidin ini juga menjadi potret bahasanya hukum acara pidana Islam ini itu bersifat dinamis. Ini dilakukan oleh orang-orang yang memang sahabat Rasulullah, terdekat dengan Rasulullah, sehingga memahami terkait Al-Quran dan hadis. Sebagaimana yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri, bahasanya tataran-tataran implementasi ini penuh implementasi hukum pidana Islam gitu ya, penuh dengan nuansa istihadi atau pembaharuan. Yang ini nantinya akan menjadi penyemangat kita untuk memberikan keadilan yang terbaik, gitu, yang sesuai dengan kondisinya saat itu, gitu, supaya tercapai masalah di masyarakat, mencapai keadilan di masyarakat. Contohnya pada saat itu terjadi peristiwa suatu keluarga pasangan suami istri yang menjamu tamu seorang laki, tak disangka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perzinahan antara si laki-laki itu dengan gadis putri pasangan suami istri tersebut. Nah, ini harus itu ini zina atau perkosaan. Nah, kasusnya dilaporkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan pada akhirnya Khalifah memutuskan bahwa kedua orang pelaku dipidana cambuk 100 kali dan pidana pengasingan selama 1 tahun. Ini berarti bukan pemerkosaan gitu ya. Ini tentunya diselidiki terlebih dahulu apakah dia sama-sama suka tidak melakukan itu gitu ya, sudah memenuhi cukup umur atau tidak, diselidiki baru diputuskan seperti ini. Lebih disingkatnya sebenarnya peristiwa-peristiwa yang diceritakan lebih mengacu pada putusan-putusan, padahal di dalam sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan terkait dengan proses-proses pengaduan, penyelidikan, lalu bagaimana pemeriksaannya, terus ada barang-barang tidak yang perlu dijadikan alat buktinya, itu ada saksi juga, itu yang menjadi penting. Lalu ada proses peradilannya bagaimana, itu juga ada. Lalu masalah Rasyidin telah banyak melakukan pembaharuan hukum pidana Islam di dunia. Ini didasarkan pada kemaslahatan melalui proses istihadiyah. Tadi semacam ada perkumpulan itu ya. Perkumpulan. Kalau di kita itu misalnya keputusannya tidak hanya sepihak, misalnya hakim juga harus melakukan diskusi terlebih dahulu pada ahli, kepada beberapa orang yang memang memiliki spesifikasi keilmuan di bidang pidana yang sedang ditangani itu. Nah, pada generasi ini banyak melalui inovasi hukum pidana Islam gitu ya. Sahabat tetap berlangsung terutama pada masa tadwin atau kodifikasi berbagai macam ilmu pengetahuan mulai abad 7 Masehi hingga akhir abad ke-11 gitu. Jadi ini karena bermacam-macamnya tindakan kriminal,
maka hukum acara pidana juga harus menyesuaikan terkait dengan itu. Hukum acara pidana Islam setelah periode Khulafaur Rasyidin. Hukum acara pidana setelah Khulafaur Rasyidin ini pada peradaban sejarah umat Islam ya, pada sebenarnya misalnya pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, lalu Buayyah, Fatimiyah, Turki Utsmani sampai ke Ottoman ya, negara yang Ottoman. Itu sangat berkembang sekali di situ, masa kemajuannya, hukum acaranya juga sangat berkembang. Lalu masa kelesuan pemikiran, inilah masa kelesuan pemikiran dan fase taklid. Kejumutan berlangsung dari abad 10 sampai 11 Masehi sampai abad 19 Masehi, yaitu pada masa akhir Khalifah Abbasiyah ya. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam buku berbagai macam. Jadi buku-buku mazhab itu yang ditulis oleh ulama. Yang dipermasalahkan tidak lagi masalah-masalah yang mendasar atau soal-soal yang penting, soal yang pokok, tapi soal-soal yang kecil yang biasanya disebut dengan istilah furu atau cabang-cabang itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum menyesuaikan dengan negara. Bahwasanya masa itu sangat penting sekali dalam perkembangan hukum ataupun pelaksanaan peradilannya. Gitu. Lalu penerapan hukum acara pidana Islam di Nusantara, tentunya seperti kita ketahui, Indonesia adalah atau Nusantara dulu ya, Nusantara merupakan tempat pelaksanaan hukum acara pidana atau adanya hukum pidana di Nusantara itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh ini ya, para sayyid, para ulama-ulama yang telah membawa Islam di sini. Tentunya mereka dengan membawa konsep-konsep hukum pidana Islam dan cara beracaranya yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dengan adat di Indonesia itu bagaimana, masyarakatnya bagaimana, permasalahan kriminalitasnya itu bagaimana, itu disesuaikan. Nah, hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan. Itu sama ya, karena dulu sudah ada agama, sudah ada kepercayaan, minimal ada kepercayaan. Nah, agama punya peranan dalam pembentukan hukum pidana di masa itu. Jadi Islam terutama punya peranan dalam pembentukan hukum pidana. Dalam pengaturan seorang melakukan tindakan pidana itu harus diapakan. Caranya bagaimana, penyelidikannya, pemeriksaan, dan lain-lain. Ini kalau teman-teman melajari, ada salah satu buku juga yang membahas mengenai hukum pidana atau hukum acara pidana di masa ini ya, kerajaan Islam Demak. Jadi itu ada di dalamnya. Pastinya di masa dulu sudah ada penerapan hukum acara pidananya itu seperti itu. Tentunya menyesuaikan karena dinamis itu ya, menyesuaikan istihadi juga dengan masyarakat sekitar. Apa yang konsep yang paling tepat untuk penerapannya. Nah, seperti halnya potong tangan yang merupakan penerapan dari konsep pidana Islam, serta konsep pembuktian yang harus lebih dari 3 orang untuk menjadi bukti bahwa seorang itu melakukan tindakan pidana. Ini sesuai dengan Islam. Ini yang terjadi. Ini yang dilaksanakan di Nusantara pada masa itu. Nah, inilah pengaruh dari agama dalam praktek hukum pidana tradisional atau hukum di Nusantara saat itu. Yang membuktikan bahwasanya hukum pidana Islam dan hukum acaranya pernah diterapkan di Nusantara. Nah, hukum pidana Islam di Indonesia atau di Nusantara pernah diterapkan di beberapa macam kerajaan, seperti di Kesultanan Samudra Pasai. Ini menjadikan karya Nuruddin Ar-Razni ya sebagai rujukan hukum. Teman-teman nanti bisa bacanya. Begitu juga di masa Kesultanan Demak ya, seperti tadi yang saya ceritakan itu. Sekian saja, silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa di-share melalui atau bisa ditanyakan di e-learning ataupun diajukan di apa-apa. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.